Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Ustaz Wahab ya. Kemarin ada Ustaz Nurdin datang ke sini. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol bagaimana profil dia. Ya Alhamdulillah ala kulli hal. Kita banyak ngambil ibroh dari sini ya. Oke teman-teman, kongres selalu di Roda Sepeda. Obrolan lagi seputar persalinan sekolah. Sekarang sih lagi ramai-ramainya bagaimana semakin susah cari kerja di Indonesia. Ada apa? Padahal info loker tiap hari ada. Orang juga job fair di mana-mana. Dan yang menariknya juga, yang paling keren ya Ustadz nih, saya baca di sini adalah apply lamaran juga udah ribuan. Terakhir kemarin dari 60 perusahaan nih teman-teman yang dibutuhkan 2.500-an dan ternyata yang lamar 25.000. Ini ada apa? Hanya 10% berarti. Hanya 10%. Ini ada apa Ustadz gitu. Tentu kita juga bakal bahas tentang soal skill gap, digitalisasi sampai bagaimana ada fenomena kualifikasinya berlebihan. Bahasa Inggrisnya apa Pak Widi? Overqualified. Nah itu. Jadi yang dibutuhkan anak SMA tapi yang lamarnya anak S1 S2. Ini ada fenomena seperti itu. Tapi yang akan saya tanyakan Ustadz, kenapa sih hari ini makin susah cari kerja di Indonesia? Apa faktor utama? Yang kedua, apakah sudah relevan pendidikan Indonesia dengan dunia kerja modern? Itu dua dulu Ustaz pertanyaannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan salah alamat sebenarnya. Karena saya bukan bagian dari Disnaker ya. Tapi insya Allah kita coba bahas pelan-pelan ya dari dunia pendidikan dan pesantren. Nah itu jadi disclaimer ya. Ini karena ada kaitannya dengan dunia sekolah, dunia pendidikan. Apa nih yang harus dikoreksi di kitanya? Oke Ustaz, lanjut Ustaz. Ya, yang pertama memang kita patut tetap bersyukur dengan keadaan ekonomi di negeri ini yang kelihatannya Alhamdulillah. semakin kesini juga banyak orang yang berat ya. Ditandai dengan kurban untuk saat ini itu setelah saya posting bertanya gitu kepada teman-teman di lembaga lain dan teman-teman di sosmed itu sama jawabannya, memang mengalami penurunan yang signifikan ya. Ini kan berarti bukan karena kaum muslimin tidak bersemangat untuk beribadah, berkurban, tetapi kemungkinan terbesarnya karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi betul. Gaji yang mungkin banyak yang belum sesuai harapan, tapi ya karena butuh dia tetap harus bekerja di sana. Nah, yang paling penting yang harus kita ingat selalu, Nabi pernah mengingatkan kita bahwa man asbaha minkum aminan fi syirbihi wa afa fi jasadihi wa indahu qutul yaum faka'annama hizat lahud dunya. Jadi yang pertama tetap ya kita ini masih bersyukur ya. Man asbaha minkum aminan fi syirbihi. Kita ini bersyukur karena ketika kita bangun ini masih dalam kondisi yang aman, nyaman, tidak ada konflik yang menimpa negara-negara lain ya, konflik di daerah-daerah tertentu atau selalu dalam kondisi was-was dan takut dari segi keamanan. Kita patut bersyukur karena masih bisa beribadah dengan tenang dalam arti ya tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang Palestina sana. Ya, mungkin di negara-negara lain itu betul-betul yang mengalami rasa aman yang terenggut dan setiap waktu mungkin tidak merasa nyaman dan aman. Kemudian juga dalam keadaan sehat kita ini, walaupun mungkin keadaan ekonomi semakin kesini semakin kesana gitu ya, tapi ya kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Mata kita masih bisa melihat, ya ginjal kita masih bisa berfungsi, jantung kita berdetak, bernapas masih gratis ya, tidak ditarifkan. Itu semua adalah nikmat. Dan yang terakhir kata Nabi, wa indahu qutul yaum, ya kita masih diberikan ada yang bisa dimakan hari itu, masih ada yang bisa dimakan, sehingga faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah kita ini orang yang betul-betul mendapatkan semua kenikmatan di dunia ini. Karena sebenarnya itu saja yang kita bisa nikmati, sehat, dapat makan, rasa nyaman, atau aman, ya kan? Dan yang lainnya itu hanya lewat semua. Pekerjaan yang mewah yang ini juga hanya lewat, jabatan juga hanya lewat, uang juga hanya lewat, semuanya bisa lewat. Tapi kalau sudah diberikan sehat, aman,
dan juga Bisa makan. bisa makan, ya sudah, itu kenikmatan tertinggi dalam Islam. Nah, berkaitan dengan itu tentu ada banyak sebab ya. Kenapa sekarang ini Susah cari kerja. keadaan itu sebenarnya nyari kerja dari dulu susah. Ya, bagi orang yang memang nggak punya spirit dan nggak punya skill. Tapi memang agak beda hari ini. Ya, jadi perlu kita ketahui dulu bahwa dari dulu memang cari kerja itu susah. Ya. Bagi orang yang misalnya susah diajak kerja. Iya. Gitu. Jadi bukan karena pekerjaan yang susah, Iya. tapi orangnya susah diajak kerja. Ada nih diajak gitu ya. Harusnya kan nggak perlu gengsi. Ya ini gengsi. Harusnya nggak perlu naro target yang tinggi-tinggi dulu. Ini gengsi. Nah, ini jadi masalahnya di situ. Gengsi dikedepankan, lalu kemudian target terlalu tinggi. Prestis dulu tapi prestasi nggak ada. Iya, prestis dulu, prestasi nggak ada. Kreatifnya nggak ada juga. Iya. Nah, itu dia yang menyebabkan orang akhirnya susah diajak kerja. Oke. Nah, kemudian ada gap sebenarnya antara lulusan setiap tahun SMA dan sederajat itu meluluskan jutaan orang, ya. Sementara yang tersedia lapangan pekerjaan tidak cepat mengikuti jumlah lulusan yang ada. Itu juga menjadi penyebab. Jadi harusnya memang dunia kreatif ini terus didorong. Ya, dunia kreatif, dunia UMKM, dunia bisnis yang kecil mikro itu terus digencarkan agar sekarang ini kalau tidak salah Cina itu anak-anak muda Gen Z itu sudah mulai dibiasakan bangun dari jam 4 pagi. Oke. Apa penyebab itu? Agar mereka tumbuh dengan waktu yang efektif, bisa memegang 4 pekerjaan sekaligus dalam sehari. Oke. Gitu. Nah, targetnya apa Cina? Mereka menginginkan besok ke depan anak-anak muda ini bebas finansial, ya, atau bahasa Inggrisnya apa? Freedom financial ya, finansial ya. Jadi seperti Rasulullah waktu sudah menikah ya dan diangkat menjadi rasul itu sudah bebas finansial, sudah punya tabungan segala macam gitu. Ya, jadi sebenarnya banyak orang yang mulai melirik Islam, bangun jam 4 paginya mengikuti orang Islam. Betul. Gitu, bebas finansialnya mengikuti orang Islam juga. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu yang pertama, gap antara lulusan dan juga keadaan perusahaan dan dunia industri yang tidak seimbang untuk bisa menerima itu. Yang kedua, faktor terbesarnya ada gap antara kurikulum dengan kebutuhan lapangan pekerjaan itu sendiri. Itu. Kebanyakan di kita ini berulang-ulang gonta-ganti kurikulum itu hanya sebatas kulit sebenarnya. Nah, informasi-informasi itu yang diberikan ya hanya sebatas teori. Sementara skill inti itu tidak dipegang dan tidak dimiliki oleh lulusan kita. Padahal harusnya anak lulusan SMA sederajat itu harus sudah memiliki skill sederhana, ya, skill set ya yang bisa digunakan untuk bekerja. Hard skill dan soft skillnya. Hard skill itu misalkan dunia digital. Nah, anak-anak SMA dan sederajat ini kan butuh nah, dunia digital yang sekarang daripada pusing pesantren sekolah Islam ngurusin anak pegang gadget, arahkan, tetapi bukan berarti di pesantren dibolehkan pegang gadget, tapi diarahkan ketika di rumah dikasihkan tugas-tugas yang memang mengarahkan mereka untuk bisa mengendalikan gadgetnya itu. Contoh misalnya mereka didorong untuk bikin konten kreator tertentu, mengiklankan barang, kemudian juga bisa mengambil video syuting, kegiatan-kegiatan kajian dan segala macamnya. Ini kan skill-skill yang dibutuhkan sehingga relate dengan dunia kerja modern. Iya, relate. Saat ini kan sekarang mana sih orang yang mau ngeluarin duit untuk bikin baliho besar-besar? Sudah semakin sedikit baliho itu. Lebih efektif sekarang di sosmed, ya, marketing itu, iklan-iklan itu di marketing. Maka ujung dari semua kegiatan pekerjaan itu kan marketing juga. Ya, yang terdepan ini marketingnya. Walaupun produksinya keren, kalau marketingnya nggak jalan nggak akan laku juga barang dia jual apapun. Nah, jadi
kebutuhan dunia kerja saat ini dengan kurikulum ini harus gap ya, harus diimbang, harus relate. Jangan sampai jomplang. Sekarang semua pelajaran, semua kurikulum yang ada ini hanya membahas hal-hal yang sifatnya informatif dan kontekstual. Iya, teks ya, bukan apa yang dibutuhkan secara nyata di dunia kerjanya itu sendiri. Nah, ditambah lagi sekarang pembelajaran bolak-balik hanya membahas, sebutkan apa, siapa, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar. Nah, padahal kalau sudah SMA, kalau sudah kuliah kan bagaimana ya, analisa, apa yang Anda bisa lakukan. Betul. Kan seperti itu, analisa, kemudian juga perspektifnya sudah mulai pendapat, ide, kreatif, seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah di sekolah-sekolah dan pesantren itu masih memiliki latar belakang pola pendidikan yang bertanyanya mendasar, tidak berpraktek. Nah, ini yang menjadikan akhirnya mereka begitu lulus bingung karena mereka hanya menghafal hal-hal yang sifatnya teori gitu. Kalau misalnya dia belajar fikih, ya praktek beneran. Kalau dia belajar matematika, langsung suruh datang ke satu gedung, hitung luas gedung itu semuanya berapa, gitu kan? Tinggi butuh kali keramiknya lebar, berapa, sehingga skill setnya masuk di situ. Kemudian listriknya butuh berapa daya dengan ada AC berapa di situ, komputer berapa dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang faktual yang dibutuhkan. Artinya jika itu diterapkan di sekolah hal-hal seperti itu tadi, ketika di dunia kerja pun nggak diterima, berarti dia pun nanti bisa usaha sendiri dong. Betul. Nah ini Tat yang menariknya juga nih kaitannya nih bagaimana untuk fresh graduate kita nih yang dari SMA khususnya nih pesantren juga sekolah. Oke lah clear kalau mereka punya modal ya, untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, tapi ini juga mereka harus kerja karena memang ketidakmampuan keluarganya, tuntutan keluarganya juga harus ada uang. Tipsnya seperti apa Tat itu? Ya, memang semakin kesini kan biaya kuliah tinggi ya, meskipun ada juga yang gratis. Namun ketika orang tua tidak lagi mampu menguliahkan anaknya, jangan berkecil hati. Dia tetap, anak-anak ini didorong untuk bersemangat melakukan hal yang bermanfaat walaupun hasilnya belum begitu besar. Jadi fresh graduate untuk bisa mendapatkan pekerjaan syaratnya satu, jangan gengsian. Jangan gengsi. Sekarang ini kebanyakan orang gengsi mengerjakan hal-hal yang berat, yang kotor, yang mungkin kasar, yang dilihat oleh orang agak remeh dan rendah gitu ya. Itu gengsi gitu. Lalu kemudian sama begitu juga menimpa orang-orang S1 gitu ya, gengsi ya, sehingga itu menyebabkan dia bingung. Karena orang lowongan kerja dan dunia kerja ini membutuhkan orang berpengalaman. Jadi lakukan aja dulu apa yang mau dia kerjakan yang memudahkan dia, tidak terlalu jauh dari rumah gitu ya, atau tidak terlalu membebani dia untuk bisa tetap dekat dengan orang tua ya, lakukan saja. Nah, itu yang pertama, jangan gengsian. Nah, yang kedua, harus kreatif, jangan malas dan jangan menunggu. Orang yang kreatif itu dia akan terus berpikir bagaimana dia bisa melakukan sesuatu lebih banyak. Dengan berbagai pola. Selalu setiap waktu dia berpikir tentang cara. Selalu setiap waktu dia berpikir tentang bagaimana supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih berkembang. Orang kreatif kan seperti itu, selalu berpikir. Nah, keadaan di kita ini anak-anak sekolah kreativitasnya kadang-kadang kurang sekali disentuh. Ya. Sebagai contoh misalnya belajar bahasa Indonesia bolak-balik hanya belajar teori. Padahal bahasa Indonesia itu langsung prakteknya ada pada buat saja proposal. Proposal apapun, karena semua ini butuh proposal. Dia mau meyakinkan orang butuh proposal. Dia mau jualan butuh proposal. Dia mau mendapatkan dana dari orang untuk bisa kerjasama butuh proposal. Maka arahkan ke situ. Bagaimana diajari sekian waktu untuk itu sebenarnya. Nggak usah yang lain-lain.
Karena sekarang dunia digital, semua butuh proposal. Betul. Jadi anak-anak sekolah, anak pesantren, ajarkan bikin proposal yang benar. Itu dari sisi bahasa Indonesianya, ya kan? Dari sisi sainsnya, ajari hal-hal yang tiap hari dia lakukan dan dia bersentuhan dengan itu. Misalnya listrik. Bagaimana pasang listrik seri paralel, berpraktek semuanya, berpraktek. Kemudian bagaimana instalasi air, ya. Kemudian bagaimana dia juga kegiatan-kegiatan seperti kompor itu kalau ditekunin semua, itu bisa jadi peluang kerja tersendiri ya. Ya, listrik, air, kompor gitu ya. Kemudian perabot rumah tangga itu semua bisa. Artinya juga tidak serta-merta menyalahkan pemerintah yang salah, industri yang enggak banyak juga, kurikulum yang seolah-olah tidak relate dengan dunia kerja modern. Artinya si pribadinya pun tetap dituntut harus kreatif ya. Ini semua kembali ke lembaga ya, ke lembaga juga ya. Kalau berharap pemerintah ini dan itu ya tadi pemerintah dananya terbatas. Artinya si pribadi juga harus kreatif tadi ya. Kalau kita hanya bersandar pada orang lain, seorang muslim nggak seperti itu. Ya, wala ta'jas kan. Betul. Wasta'in billah wala ta'jas. Jadi kalau seorang muslim itu jangan pernah merasa lemah dan harus yakin dengan pertolongan Allah dengan cara tadi. Nah, guru-guru di sekolah pun harus ya tadi ya ngerti bagaimana membuat anak-anak ini agar punya skill set untuk mendapatkan dan melakukan pekerjaan. Kalau sudah ngerti sekarang ini dunia digital, jangan anak ini justru misalnya di pesantren betul-betul dijauhkan sampai akhirnya nggak bisa sama sekali mengambil manfaat. Padahal keadaannya sekarang sudah ke sana, gitu. Komputer itu penting anak-anak belajar hari ini agar ngerti bagaimana ngetik, bagaimana Excel, bagaimana Word, bagaimana desain, ya kan. Kalau perlu diajari sedikit-sedikit tentang editing video dan seterusnya, karena semua itu penting untuk setiap pekerjaan. Karena pekerjaan sekarang itu dunia marketingnya harus ada. Nah, marketing itu nggak jauh dari yang gitu-gitu kan? Iya benar. Nah, tadi kalau bahasa Indonesia proposalnya, kemudian bahasa. Masa belajar bahasa dari ini sampai besar nggak bisa bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, bahasa yang lain. Difokuskan pada itu. Itu kan itu hard skillnya kan. Kemampuan digital berupa mau laptop, handphone atau apapun, yang penting kemampuan digital dia tahu dan bisa. Yang kedua bahasa, ya. Yang ketiga apa yang dia itu inginkan dalam passion pekerjaan yang dia mau pilih, ya. Jadi langsung spesifik aja kalau sudah SMA diberikan itu, jangan semua masih dikasih umum terus sampai kuliah akhirnya teori juga. Begitu lulus akhirnya bingung juga mau kerjanya apa. Artinya tadi buat anak SMA lulusan pesantren kalaupun mentok barusan tips-tipsnya ya. Dan tips itu nanti bisa diaplikasi nggak, Ustaz? Ternyata memang dia nggak mau kerja, pengen berwirausaha, Ustaz. Bisa. Kan tadi kan yang pertama tadi apa? Jangan gengsi. Yang kedua kreatif. Nah, yang ketiga ini disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu modal, tapi itu masuknya ke dalam soft skill. Iya, betul. Itu soft skill bagaimana agar anak punya mindset ya, mau dan berani bertanggung jawab. Ya, kemudian juga terlatih untuk disiplin tepat waktu dalam segala hal. Nah, itu kan dipola bagaimana bisa disiplin itu. Tentu sekolahan juga punya peran, mulai dari seragam ditertibkan, jam masuk, kemudian nilai, kemudian remedial, kemudian persyaratan naik, persyaratan ini, persyaratan itu, semua itu kan akan membentuk pribadi yang disiplin, akan membentuk karakter. Gitu. Di rumah pun sama. Di rumah itu waktunya tidur ya tidur. Yang tidak mondok berarti waktunya tidur. Orang tua jangan abai. Jangan merasa sudah besar susah daripada berantem. Enggak. Semua anak kalau diajak bicara pelan, merasuk dalam hati mereka, bicaranya itu dari hati ke hati, insya Allah masih mau dengar. Apalagi orang tuanya sendiri. Ya, tapi kalau sudah marah duluan, kemudian suudzon dalam arti susah anak ini nggak akan bisa diomongin juga, dibentak-bentak juga nggak akan dengar, udah biarin aja. Nah, inilah yang akhirnya anak semakin jauh, susah untuk disiplin. Tadi kan lebih ke anak-anak ternyata dia bisa masuk kerja,
atau bisa juga berwirausaha. Ada nggak lebih detail lagi bagaimana cara ini lebih detail lagi? Ternyata dia juga akhirnya dia bisa bersaing di dunia pekerjaan atau di dunia wirausaha yang senantiasa terus berubah. Ini beda lagi nih, yang senantiasa terus berubah. Ya, dunia usaha terus berubah. Sekarang Begitu sudah pun mulai dunia pekerjaan. ya, sekarang sudah mulai digantikan oleh mesin. Sekarang tenaga kerja manusia ini terus dipangkas karena adanya mesin. Karena adanya sekarang bisa pekerjaan itu dilakukan oleh customer sendiri. Jadi self customer gitu ya. Ya, dia milih sendiri. Kayak sekarang jual beli sudah pakainya aplikasi, ya kan? Aplikasi jual beli online. Makanya tadi kalau orang kreatif, kalau orang ini terus belajar tentang perkembangan digital tadi, nah dia bisa ikut shortcast ya. Jadi khusus shortcast itu khusus cepat. Ya, bagaimana orang kemudian bisa dapat kemampuan akuntansi. Akuntansi tetap dibutuhkan. Semua penjualan butuh akuntansi. Semua lembaga yang melibatkan uang ya pasti butuh akuntansi. Kemudian desain, semua pasti butuh desain. Kemudian tentang laporan, ya anak-anak ini kadang bikin laporan aja nggak ngerti. Padahal itu hal mendasar. Itu bikin laporan itu anak SMA harusnya sudah bisa. Gitu. Tadi bikin proposal, bikin laporan itu sudah bisa. Kalau anak SMA bisa itu, bisa laporan, bisa buat proposal, kemudian tadi bisa akuntansi ringan ya, maksudnya akuntansi sederhana, ringan dasar-dasarnya, bisa desain dan segala macam yang memang dibutuhkan dalam dunia kerja yang standar, pelayanan level bawah, itu kan orang mau dong ngambilin fresh graduate anak lulusan SMA, baik dari pesantren maupun sekolah SMA yang ada gitu kan. Nah, daripada membayar yang levelnya lebih tinggi, lebih mahal. Nah, di situ letak saingannya. Ini kan ada persaingan di sini. Betul. Sebenarnya persaingan itu sekarang ya lebih utama antara hard skill dengan soft skill. Betul. Hard skill juga memang penting. Sekolah itu harus memberikan hard skill itu. Nah, soft skillnya ini juga tentu sekolah-sekolah Islam harus menguatkan. Sekarang kan orang di perusahaan, di dunia kerja sangat suka dengan orang jujur. Betul. Sangat suka dengan orang yang sabar, yang tidak reaktif, yang tidak reaktif dengan setiap yang terjadi. Betul. Semua perusahaan pasti suka. Ya, perusahaan di bidang apapun, dia senang dengan pekerjanya yang jujur, dia senang dengan pekerjanya yang sabar, dia senang pekerjaan yang taat. Nah, pekerja yang taat ini disukai dimanapun. Taat ini maksudnya taat dengan aturan-aturan positif yang ada. Disiplinnya, tepat waktu, kemudian bertanggung jawabnya itu tadi. Kan modal kerja sebenarnya itu, kalau mau dirangkum, antara soft skill dengan hard skill. Ya, di hard skill itu tadi digitalisasinya, kemudian yang kedua adalah kreativitasnya. Kreatif itu bisa dilatih. Bukan muncul tiba-tiba dalam dirinya, enggak, bisa dilatih. Selama dia mau terus berpikir, selama dia mau terus berinovasi, dia akan jadi orang yang kreatif. Oke, tapi kan realitanya juga hari ini tadi dari 60 perusahaan butuh 2.500, tapi yang daftar kerja ada 25.000. Artinya apakah ini juga indikator dari kegagalan dalam mendidik karena tidak menerapkan soft skill-nya, hard skill dan yang lainnya? Ya, kalau hanya mengandalkan lowongan yang tersedia, ya tentu akan terus terjadi gap. Padahal pekerjaan itu kan bukan cuma yang disediakan oleh perusahaan yang ada. Peluang-peluang yang ada ini di sekitar kita banyak sekali. Harusnya berpikir ke sana. Ya, saya baru baca tadi ada seorang kakek usianya 100 lebih ke sawah pakai Pajero. Dalam 1 tahun penghasilan dari jual hasil taninya ini mencapai ratusan miliar. Seorang kakek Pajero, dia nggak butuh dari mana-mana. Dia hanya mengelola lahan-lahan yang ada, nggak ada yang disewa sama dia. Yang penting apa tadi? Nggak gengsi, bekerja keras, kreatif.
gitu. Jadi jangan cuma berpikir ada lowongan dia daftar, bukan. Artinya kalau semua Indonesia mayoriti itu sudah menjadi budaya, kreatifnya, kerja kerasnya, bertanggung jawabnya dan enggak gengsinya, insya Allah mungkin orang enggak fokus ke cari kerja aja, tapi dia juga nanti berwirausaha. Berpikir bagaimana menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat orang, yang lama kelamaan itu jadi peluang. Saya baru ketemu juga kemarin, ada seorang ustadz teman saya dulu di pondok. Itu ketika saya tanya, antum ada aktivitas lain nggak selain ngajar? Ada Ustaz, iseng-iseng di YouTube. Ngapain? Ana bikin belajar bahasa Arab online. Subscribernya sudah 9.000 sekian. Masya Allah, banyak ya. Dia sederhana menggunakan itu dan muridnya sudah ribuan juga. Ya, dia gunakan aplikasi bikin video pendek-pendek dengan dia bisa di PDF-nya itu dicoret-coret, dia ajarkan dengan narasi dan pengajaran yang sederhana. Orang banyak menikmati. Akhirnya dari situ dia mendapatkan bayaran dari beberapa pihak, ya kan? Dari pihak buku, dia juga bisa jual buku, AdSense dan segala macam. Dan ya ini yang disebut kreatif. Padahal setiap orang punya potensi, punya kemampuannya. Kalau itu tidak dimanfaatkan dan dia hanya menunggu ada lowongan dan lowongan, ya susah. Artinya masih realistis dong hari ini punya pekerjaan tetap. Ya. Jika orangnya tadi kreatif dan yang lain. Tapi kalau nggak itu agak susah ya. Punya pekerjaan yang tetap zaman sekarang. Ya kan. Kalau nggak kreatif. Yang jelas hatta tastawfiya rizquha wa in abta'a anha. Kata hadis itu seperti itu. Rizki itu manusia kalau masih hidup berarti masih ada rezekinya. Walaupun kadang terlambat. Kayak gaji misalnya. Harusnya tanggal 25 lupa bendaharanya. Akhirnya 27 baru ditransfer. Atau pimpinan lembaganya yang sedang sibuk akhirnya kelupaan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan masih tetap dapat rizkinya. Nah, oleh karenanya orang itu selama masih hidup dia tetap diberikan rizki. Hanya saja dia mau nggak keran rizki itu diperbesar oleh Allah dengan cara apa? Di antaranya bangun subuh. Bangun subuh itu penting. Bangun subuh ya. Kenapa? Karena Nabi yang langsung mendoakan. Pemirsa, bangun subuh konkret banget nih ya. Oke, menarik. Apa kata Nabi kan? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ya kalau bangunnya aja udah jam 8, jam 7, siapa orang yang mau ngajak kerja? Ayam sudah kemana-mana. Gitu kan. Jadi bangun pagi ini penting, komitmen itu penting, bersemangat setiap waktu untuk melakukan hal-hal baru. Jangan ragu dan jangan takut melakukan hal baru, karena setiap hal baru akan memberikan pengalaman dan pembelajaran tertentu bagi yang melakukannya. Oleh karenanya, kalau mau bisa bersaing, walaupun dengan hanya ijazah lulusan pesantren, SMA, ya kembangkan potensi diri. Dia senangnya di mana? Orang sekedar jepret-jepret, ya, jepret-jepret foto gitu. Jual ke internet. Dijual di internet itu bisa kok. Sekian ratus dolar itu dapat. Ya, kemudian dia mau apa lagi? Mau jadi affiliate, gitu kan? Ada produk, terus dia bikin iklan dari produk itu, dia dapat komisi dari penjualan itu. Ya, sangat banyak peluangnya sebenarnya. Jadi sebenarnya yang sekarang ini yang paling susah adalah meruntuhkan rasa malas. Makanya Nabi suka apa? Mendorong kita untuk melakukan doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya. Allah, aku berlindung dari sifat malas. Malas ini membunuh memang. Orang mau pendidikannya banyak, ijazahnya banyak, ini dan itunya banyak. Kalau memang jiwanya malas ya sudah. Siap. Selesai sudah dengan jiwa malas. Ada pesan untuk guru-guru Indonesia, khususnya bagi para pendidik dari antum, agar seperti apa mendidiknya? Coba. Ya, yang jelas mendidik itu sedang memberikan bekal. Bekal bagi anak-anak kita yang akan mereka hadapi di kehidupan nyata. Ibarat waktu di sekolah itu ditaruh di akuarium.
Tapi sebenarnya di akuarium itu sedang dididik bagaimana dia bisa hidup di sungai Nah, yang airnya besar, itu, deras, banyak predator dan segala macamnya. Jadi harus dididik mentalnya kuat, punya skill yang cukup, dekat pada Allah, kemudian juga mudah berbuat baik sama orang. Nah, itu hal-hal yang akan mendatangkan rizki bagi setiap manusia. Ya, kalau dia kuat dalam beribadah kepada Allah, kalau dia juga berbakti dan berbuat baik pada orang tua dan pada orang lain, dia berbuat baik, berbakti pada orang tuanya, lalu kemudian dia juga bersemangat beribadah, skillnya diberikan secara komprehensif ya, walaupun tidak harus detail-detail, yang penting tadi sederhana-sederhana tapi betulan bisa gitu. Oke, siap Ustadz. Terima kasih banyak. Artinya kesalahan bukan cuman karena di lowongan kerja teman-teman dari 25.000 cuman dibutuhkan 2.500. Bukan itu saja. Tapi ternyata memang ada kecocokan dari skill, soft skillnya, hard skillnya, perkembangan teknologi yang adaptif dan yang lainnya. Akhir kata, jadi sekarang bahwa buat yang cari kerja tetap semangat, upgrade diri, dan jangan lupa pekerjaan masih banyak. Kalaupun nanti nggak diterima di perusahaan, bisa di freelance ataupun berwirausaha, selama kita punya jiwa yang nggak gengsian, kreatif, bertanggung jawab, dan juga yang lainnya. Ustadz, terima kasih banyak. Insya Allah dari berapa Pak Widadi? Dari 25.000 itu, kalau punya prinsip itu terpecahkan pelan-pelan Ustadz ya. Yeah. Terima kasih, konkret banget di Roda Sepeda Obrolan Daging seputar pesantren dan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, syukran Ustadz. Afwan.